Hai semuanya, balik lagi bersama gua dan kali ini gua bakalan nemenin tidur kalian dengan 5 cuplikan video mengerikan yang mungkin di list awal itu biasa aja, tapi makin ke belakang bakalan bikin kalian ngerasa kayaknya ada yang memperhatikan kalian dari kegelapan. So, kita bakalan langsung masuk ke list yang pertama setelah intro berikut ini. Video kali ini berasal dari pengguna TikTok bernama Jessica Davi yang merupakan seorang ibu dari 2 orang anak. Dia nggak terlalu aktif di TikToknya, cuman ada 2 video yang menurut gua menarik buat kita bahas. Video pertama berisi rekaman CCTV yang memperlihatkan kedua anak Jessica sedang bermain di dapur. Mereka terdengar menyanyikan sebuah lagu dari salah satu film terkenal yaitu Ghostbuster yang liriknya itu kayak gini. Dan kemudian terjadi sesuatu yang membuat mereka menyesal telah menyanyikan lagu itu. Kedua anak ini mengalami kejadian yang aneh ketika mereka menyanyikan lagu Ghostbuster yang arti dari liriknya, aku nggak takut sama hantu. Tapi ujungnya mereka takut juga. Cuman kalau dilihat dari videonya, kelihatan banget kalau itu kemungkinan besarnya itu karena angin. Tapi video selanjutnya ini bakalan lebih sulit buat dijelasin pakai logika. Kipas angin yang ada di ruangan yang sama mengalami konslet dan menimbulkan suara ledakan. Lagi-lagi mungkin ini nggak bersifat paranormal karena bisa aja ya itu kipas anginnya aja yang udah rusak. Tapi kok bisa semua kejadian aneh itu terjadi setelah kedua anaknya Jessica bilang kalau aku nggak takut hantu. Apa mungkin hantunya baperan ya? Video kali ini berasal dari seorang pengguna TikTok bernama Lacey yang merupakan seorang guru teater di sebuah SMA yang berada di Sarasota, Florida. Di teater sekolah tempat Lacey mengajar, selalu ada cerita tentang kemunculan dari sosok bernama Shannon yang merupakan arwah dari Victorian Woman atau perempuan sosialita pada zamannya. Nah, di tahun 2007, teaternya ini sedang mengadakan pertunjukan berjudul Beauty and the Beast. Ketika pertunjukan itu berlangsung, banyak orang yang melihat kemunculan dari sosok Shannon ini di tengah-tengah pertunjukan. Mereka semua mengira kalau itu bagian dari pertunjukan. Padahal semua pemeran dan pelatih di sana tahu kalau itu bukan bagian dari pertunjukan. Dan semua itu terekam oleh kamera.
Ketika pertunjukan sudah selesai dan lampu di teater itu mati, tiba-tiba muncul sesosok perempuan yang melayang di atas panggung. Dan Lacey mengkonfirmasi kalau itu bukan bagian dari pertunjukan. So, apakah yang tadi itu kemunculan dari sosok bernama Shannon? Atau yang tadi itu hanya bagian dari pertunjukan? Tapi setahu gue Beauty and the Beast nggak ada yang kayak gitunya. Video kali ini merupakan pengalaman dari teman kita yang Instagramnya bernama Sandaime. Dia merupakan salah satu karyawan di sebuah pabrik, tapi dia nggak ngasih tahu pabriknya itu di mana untuk menjaga nama baik pabrik tersebut. Nah, di suatu malam ketika dia sedang bekerja, dia diminta oleh atasannya untuk membuat laporan bahwa pekerjaan dia sudah selesai. Ketika dia membuat video laporan itu dibantu oleh temannya, muncul sesuatu yang bersembunyi di balik kegelapan. Tadi kan suruh Pak Yamin kan? Ya cak kok kira. Ini era 25 aja ini. 1, 2, 3, 4, 5 ya kan? 5. Ya ada apa tuh? Ada bayangan belakang kau tuh. Serius kau Lek? Tengok, Mana, Lek? Kejar Lek, kejar Lek. Keluar Lek. Sini lah cepat Lek. Mana? Ada, tengok. Di sini tadi bau. Serius kau? Iya. Beri kali ya. Gila. Gila itu nih. Balik. Muncul sesosok wajah di belakang Sandaime ini. Tapi ketika wajah itu didatangi, tidak ada siapapun di situ. Tapi di balik sosok wajah itu, gue malah terhibur dengan ekspresi temennya yang megang kamera. Ya ada apa tuh? Ada bayangan belakang kau tuh. Serius kau Lek? Tengok, Mana, Lek? Kejar Lek. Keluar Lek. Sini lah cepat Lek. Mana? Ada, tengok. Di sini tadi bau. Serius kau? So, menurut kalian, apakah itu sosok penghuni dari pabrik Sandaime bekerja atau itu ilusi optik aja dari kamera? Video kali ini berasal dari seorang pria bernama Tim Saver yang bekerja di sebuah perusahaan sebagai penjaga keamanan. Tim ini belum lama bekerja di perusahaan itu dan dia baru aja ditugaskan untuk shift malam. Di malam pertamanya, dia langsung merasa tidak nyaman karena mengalami banyak gangguan paranormal di tempat kerjanya itu. Tapi dia menghiraukan itu semua karena dia tahu kalau ini resiko yang harus diterima sebagai penjaga keamanan. Cuman, lama-kelamaan, gangguan yang dia alami itu semakin parah. Di suatu malam, dia mendengar ada suara berisik dari loteng. Dia langsung pergi memeriksanya karena sudah tugas dia untuk menjaga keamanan dari bangunan itu. Dia memeriksa loteng itu sambil merekamnya untuk menjadi bukti kalau semisal memang ada maling di sana. Dan ketika dia masuk ke loteng dan memeriksanya, dia tidak menemukan apapun di sana. Tapi, kamera yang dia bawa menangkap sesuatu yang sangat mengerikan di loteng itu.
Ketika videonya di slow motion dan diperdekat, kita bisa lihat sebuah tangan yang menggenggam patung kecil. Tapi tidak lama kemudian tangan itu menghilang. Beberapa orang berkomentar kalau mungkin aja itu tangan seseorang yang bersembunyi. Tapi coba kalian lihat videonya dengan baik. Kalau itu tangan orang, orangnya di mana dan kok bisa menghilang secepat itu? Video kali ini berasal dari YouTuber bernama Eric Garner yang baru aja pindah rumah ke daerah Meksiko. Rumah barunya Eric ini dia dapatkan dengan harga yang cukup murah. Cuman anehnya, pemilik sebelumnya dari rumah itu meninggalkan barang-barangnya. Tapi Eric nggak ambil pusing dan dia malah seneng bisa dapat rumah yang luas beserta isinya dengan harga yang murah. Di suatu malam ketika Eric sedang tertidur, dia dibangunkan oleh suara dari lantai bawah. Dia takut kalau itu mungkin suara dari seseorang yang berusaha maling ke dalam rumahnya. Tapi ketika dia memeriksa ke lantai bawah, inilah yang dia temukan. Yo ese teléfono. Creo que nunca había mostrado mi casa, que es donde reciente me mudé. Hasta miedo me da gritar hola. Estético usa todo hasta allá. Imagínense qué tan grande está. O sea, real, es todo este pedazo. ¡Ay, cabrón! Seguro se grabó. No. Ketika Eric turun ke lantai bawah, dia nggak sadar kalau terdengar suara perempuan yang mengatakan atras atau dalam bahasa Indonesia artinya kembali, yang mungkin menyuruh Eric untuk kembali ke kamarnya. Kemudian terdengar kembali suara perempuan yang mengatakan sube, yang artinya naik. Dan ketika Eric kembali naik, dia dikejutkan oleh sesosok perempuan yang mengintip dari ujung lorong. ¡Ay, cabrón! Sebulan kemudian, Eric kembali dibangunkan oleh suara ketukan yang berasal dari pintu kamarnya. La verdad sí pienso mucho en si bajar o no, porque le volvieron a pegar. Si vuelven a pegar voy a abrir. Creo que se ve más. No hay nadie. Le dejan la luz prendida. Entonces les estaba diciendo otra vez. ¿Cómo es posible que alguien corra tan rápido?
Ketika Erik membuka pintunya, tidak ada siapapun di depan kamarnya itu. Dan dia mulai berpikir mungkin aja sesuatu yang mengetuk pintu kamarnya itu pergi ke loteng menggunakan tangga yang ada di samping kamarnya. Erik pun coba untuk naik tangga dan mengecek isi dari lotengnya itu. Dan ketika dia sampai di lotengnya, inilah yang dia temukan. Primera vez que subo. Hace un buen de frío aquí. Ese lazo se está moviendo. Y aquí hay otro cuarto, ¿ya vieron? Bueno, ya vimos, ya vamos para abajo. No, o sea, de verdad que yo no entiendo por qué está pasando esto. Muchos me decían que no, que es que había sido por lo de la chica esta, de todo lo que había pasado. Escucho un ruido allá arriba. ¡Ay, Santa Madre de Dios! Sosok wajah perempuan yang sebelumnya muncul di ujung lorong, kali ini muncul di depan mukanya Erik. Escucho un ruido allá arriba. ¡Ay, Santa Madre de Dios! Setelah semua kejadian itu, Erik memutuskan untuk mengemas barang-barangnya dan tidak mau kembali ke rumah itu. So, apakah itu sosok yang menghantui penghuni sebelumnya? Atau itu memang penghuni sebelumnya yang sebenarnya tidak pernah pergi dari rumah itu? So, itu dia tadi 5 cuplikan video mengerikan Sleep Tight part ke-23. Kalau lu suka dengan video ini silahkan tinggalkan like, kalau misalnya nggak suka ya dislike aja. Kalau kalian punya request sesuatu ataupun kalian punya cerita, kalian bisa kirim aja ke email gue di requestajaadam@gmail.com atau DM gue ke m.adam.setiawan atau ya sekedar komen aja di bawah kalau misalnya cuman cerita doang. Dan gue butuh banget saran kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini biar gue semakin semangat buat bikin konten kayak gini lagi. So, thank you for watching and I will see you in the next video.